Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan, banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar BK, yaitu Pak Ahmad Harum SPD MPD dan Ibu Kuyan Fitri SPD MPD. Di sini saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan bimbingan dan konseling. Sebelum saya memulai, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Muhammad Khairul Rizal dengan NIM 23044500014, bimbingan dan konseling kelas A, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Langsung saja yang pertama, sejarah dan perkembangan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling dimulai dari abad ke-19. Pada mulanya, bimbingan dan konseling mulai berdiri dan berkembang di Amerika dengan disiplin ilmu yang berbeda-beda. Setelahnya, bimbingan dan konseling meluas ke berbagai pelosok bumi dan mulai diterapkan sebagai salah satu program perkembangan manusia yang diterapkan di layanan persekolahan. Di sini saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan bimbingan dan konseling di Amerika dan perkembangan sejarah bimbingan dan konseling di Indonesia. Yang pertama adalah sejarah dan perkembangan bimbingan dan konseling di Amerika. Bimbingan dan konseling mulai ada pada tahun 1908 di Amerika dengan berdirinya vocational baru pada tahun 1908 oleh Frank Parsons. Frank menekankan bahwa penting bagi setiap individu untuk diberikan pertolongan dari orang lain untuk lebih memahami kekurangan dan kelemahan diri sehingga dapat digunakan untuk proses pengembangan diri lebih baik dan menentukan pekerjaan yang cocok baginya. Pertama kali istilah bimbingan dikenal pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 di Boston. Pada awalnya, istilah ini dikenal dengan berdirinya biro di bidang profesi dan ketenagakerjaan. Tujuannya yaitu untuk membantu pemuda dalam memilih karir atau pekerjaan sesuai dengan keahlian mereka, dan juga melatih para guru untuk memberikan layanan konseling atau bimbingan di sekolah. Pada masa yang hampir sama, Jas B. Davis juga memulai memberikan layanan pada tahun 1898. Pada tahun 1907, dia mencoba memasukkan program bimbingan ke dalam pensisikan siswa SMA di Detroit. Eli Weaver pada tahun 1905 memberikan Student Aid Committee of High School di New York, dan dalam mengembangkan komitenya dia berada pada suatu kesimpulan. Yang kedua, sejarah dan perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Sejarah lahirnya bimbingan dan konseling di Indonesia diawali dari masuknya bimbingan dan konseling. Dulunya bimbingan dan penyuluhan pada setting sekolah. Pemikiran ini diawali sejak tahun 1960. Hal ini merupakan salah satu hasil konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP di Malang tanggal 20 dan 24 Agustus 1960. Perkembangan berikutnya, pada tahun 1964, IKIP Bandung dan IKIP Malang mendirikan jurusan bimbingan dan penyuluhan. Tahun 1971 berdiri proyek perintis sekolah pembangunan PPSP pada 8 IKIP, yaitu IKIP Padang, IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, IKIP Semarang, IKIP Surabaya, IKIP Malang, dan IKIP Manado. Melalui proyek ini, bimbingan dan penyuluhan dikembangkan, juga berhasil disusun pola dasar rencana dan pengembangan bimbingan dan penyuluhan pada PPSP. Lahirnya kurikulum 1975 untuk sekolah menengah atas. Di dalamnya memuat pedoman bimbingan dan penyuluhan. Ada 4 aspek yang melatar belakangi bimbingan dan penyuluhan.
Yang pertama, aspek kultural. Perkembangan zaman yang canggih di bidang kehidupan manusia tidak terlepas fungsinya sebagai manifestasi untuk membantu manusia berkembang dan mencegah berbagai macam persoalan akibat modernisasi. Lembaga pendidikan juga hendaknya membantu individu maupun kelompok untuk dapat berkembang. Yang kedua, aspek pendidikan. Pendidikan memberikan kegiatan yang baik dan ideal dan mencakup tiga aspek yaitu pengajaran kurikuler, kepemimpinan, dan pembinaan siswa untuk menghindari kesulitan belajar. Bimbingan dilakukan pada siswa untuk menentukan keberhasilan siswa dalam proses belajar yang membantu mengatasi kesulitannya. Yang ketiga, aspek psikologis. Siswa dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang artinya kecenderungan untuk mengabaikan kegiatan sekolah tidak ada, tidak membuat gaduh, tidak menyendiri dan menghargai persoalan-persoalan sekolah. Seorang siswa yang tidak mampu menjadi peran siswa, maka butuh penanganan serius terkait dengan kenakalan. Yang terakhir atau yang keempat, aspek lingkungan. Siswa mungkin sekali melakukan kenakalan-kenakalan yang tidak terpantau atau di luar sekolah, sehingga dibutuhkan bimbingan secara khusus untuk membekali siswa bagaimana perilaku baik sampai pulang ke rumah masing-masing. Yang terakhir, pembahasan yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi berkembangnya konseling. Satu, perhatian pemerintah terhadap polusi imigran yang datang ke Amerika dari kawasan Eropa, di mana mereka membutuhkan pekerjaan yang layak. Dari situ, berkembanglah jasa ke perkantoran profesional tanah air yang mengarahkan bakat dan minat masyarakat melalui aktivitasnya, sehingga pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan keahlian dan hobinya. Yang kedua, pandangan Kristen bahwa dunia adalah pertarungan antara kekuatan baik dan jahat. Berdasarkan hal tersebut, maka lembaga pendidikan berupaya menyelenggarakan pembelajaran yang berkaitan dengan budi pekerti yang baik, guna menumbuhkan perilaku yang baik pada peserta didiknya dan mencegah terjadi perilaku yang buruk. Yang ketiga, pengaruh disiplin kesehatan jiwa yang semula berkembang dari perlakuan manusiawi terhadap siswa, orang sakit jiwa, dan yang dirawat di rumah sakit. Yang keempat, pergerakan penelitian psikologi semakin melebarkan sayapnya dalam penciptaan instrumen tes kepribadian manusia dan juga sebagai tes seleksi pegawai di berbagai perusahaan. Yang kelima, pemerintahan federal menunjuk sejumlah konselor yang memberikan konseling karir, pelatihan karir, dan manajemen kesejahteraan remaja, pencegahan narkoba, dan lain-lain. Yang terakhir ada pengaruh pengobatan non-direktif atau terapi berpusat pada klien atau Kentran terapi yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Carl menggantikan pendekar oterier dan paternalistik dengan pendekatan terhadap potensi setiap individu klien. Baiklah, itu tadi sedikit pembahasan yang saya bawakan tentang perkembangan dan sejarah bimbingan dan konseling. Baik itu perkembangan baik sejarah di Amerika maupun di Indonesia. Semoga apa yang tadi saya bahas bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Begitupun dengan saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.